gimana kriminal ataupun kejahatan yang akan dijelaskan pada teman-teman. Terima kasih. Baik, saya izin berdiri ya Pak. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, izin ya Bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sekretaris Martin Triana SGMM ya, yang dimana telah mengizinkan kami mahasiswa Universitas Unko untuk dapat bersosialisasi tentang cybercrime di Kelurahan Bukit Tinggi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi sebelumnya pertama-tama kami ingin menjelaskan tentang cybercrime. Ya, cybercrime itu adalah kejahatan atau yang disebut dengan kejahatan cyber adalah tindak kejahatan yang dilakukan melalui internet ataupun media digital. Nah, tujuan kami mahasiswa Unko ini untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang apa sih kejahatan cybercrime itu. Jadi, tujuan kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman cyber dan mendorong penggunaan teknologi digital yang aman dan bijak. Ya, jadi contohnya itu ada penipuan online atau disebut dengan phishing. Yaitu yang pertama, itu penipuan untuk mendapatkan data pribadi menyamar sebagai pihak lain. Contohnya ini ada SMS atau email dari bank. Biasanya kan kita sering dapat ya. Nah itu. Yang kedua ada peretasan atau hacking. Itu biasanya di WhatsApp. Kita biasanya sering di masyarakat sering ya. Ketemu ada WhatsApp saya kena hack, Instagram saya kena hack, ya kan? Ya, yang ketiga ada penyebaran hoax atau ujaran kebencian. Nah, ini normal yang biasanya sering terjadi di Instagram ya atau di WhatsApp status, ya kan? Yang keempat ada pencurian data pribadi. Dan kelima ada pemerasan digital. Nah, ada pun dampak dari cybercrime. Yang pertama, merugikan secara finansial. Dan kedua, ada merusak reputasi. Ketiga, ada menyebabkan trauma psikologis. Dan keempat, ada ancaman bagi data nasional. Baik, ini saya akan menunjukkan sosiologi mengenai dasar hukum cybercrime. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dasar hukum ini mencakup sebagai perubahan Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE. Yang kedua ini Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 dan nomor 3 Undang-Undang Nomor 727 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (PDP). Next, langkah mencegah cyber atau cyberbullying. 1. Lindungi data pribadi, jangan sebarkan bagian foto KTP. 2. Menggunakan password yang kuat dan ganti secara berkala. 3. Jangan klik yang mengenai link mencurigakan. 4. Aktifkan 2 FA atau two factor authentication. Jadi apa itu 2 FA? Adalah sebuah metode keamanan tambahan yang mengharuskan dalam 2 bentuk verifikasi untuk mengakses suatu akun atau sistem. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mengenai cyber atau cybercrime, Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE. Apa itu Undang-Undang PDP, perlindungan data pribadi, dan Undang-Undang ITE. ITE itu informasi transaksi dan elektronik. Ada yang ingin bertanya kan? Ada yang nanya? Ada yang nanya deh. Jadi sedikit saya jelaskan mengenai Undang-Undang PDP ini, kita harus melindungi data pribadi kita semacam KTP, KK dan yang lainnya. Mengenai Undang-Undang ITE, mengenai informasi transaksi elektronik ya, seperti penggunaan HP, media-media kita harus kita jaga. Ada yang mau bertanya?
mengenai email itu kan harus dijaga data pribadi kita. Ada ditanyakan? Jadi kejahatan cybercrime itu yang termasuk di dalamnya itu apa saja selain Gimana Pak? Ulangi. yang termasuk kategori kejahatan yang termasuk dalam cybercrime tadi itu apa saja? Apa saja mengenai apa saja cybercrime itu Pak ya, semacamnya penyebaran video pornografi, dan juga data pribadi kita Pak diretas atau HP kita dihack dengan itu, dan juga semacam ini Pak, kalau supaya Bapak ada e-banking atau bank itu bisa diretas itu aja Pak. Itu cara mengatasi gimana? Cara mengatasinya bisa kita tambahkan verifikasi Pak, mengenai kita salurkan ke HP, kita jaga email kita, atau link-link yang kita jaga, yang link di share atau kita klik itu jangan sampai kita klik Pak. Karena maraknya sekarang ini ada yang mengirimkan email atas menamakan ini, dan itu kadang tidak terjadi, atau terjadinya kita klik kita nggak tahu masuk ke HP kita, itu bisa masuk ke hack atau dihack gitu Pak. Jadi sedikit ada tambahan langkah-langkah pencegahan cyber. Jadi misalnya menggunakan password yang kuat. Jadi contohnya itu angka, huruf, dan ganti secara berkala. Nanti kan kita sering gunakan nomor telepon kita membuat masuk akun. Nah itu kan sering tambah akun. Nah maka sering ganti passwordnya secara berkala juga. Ya. Ya, untuk asal dari cybercrime itu kejahatan digital. Apalagi sekarang kita di era digital ya, Pak ya. Iya, sekarang kita masukin era 5.0. Sudah era digital, jadi semua serba canggih, bahkan sudah ada robot yang sudah mengganti pekerjaan manusia. Iya, jadi itu asal cybercrime itu dari jaringan. Iya, internet. Ada tambahan lagi pertanyaan? kalau seperti penyadapan termasuk Tidak ada juga. Iya. ada orang penyadap. Iya Ya, pasti. Kalau untuk penyadapan tuh pasti ada orang yang menyadap jaringan. Kalau biasanya yang disadap itu gimana sih? Nah, biasanya kalau di WhatsApp kita ada kita SMS. Terusan perangkat tertaut kadang tuh kita nggak sadar kalau perangkat tertaut kita tuh sudah ada di Google Chrome. Kalau tuh dari yang web atau kalau di YouTube ya. Nah, aku tadi disadar komputer. Ini kan perputaran. Oh kita nggak tahu ada yang masukin nomor telepon kita terus kita pencet oke aja karena kita nggak tahu. Ternyata masuk kena sadar. Makanya ada kasih gini. Ganti nomor WA-nya hack. Iya, karena gitu. Ya ada tambahan lagi? Ibu, Bapak. Kalau misalnya itu yang dihack, Iya. Iya. itu untuk apa? Nanti mengeluarkan atau istilahnya untuk mencegahnya itu gimana? Oh, kalau untuk mengeluarkan apalagi kalau akun kita dihack itu langsung tutup akun ganti nomor. Biasanya masih kayak gitu. Atau dilapor ke kepolisian ada. Polisi kita udah ada namanya polisi cyber. Iya. ITE, termasuk Pak ITE. Kemarin kami termasuk saya kemarin sempat podcast ke BMKG. Jadi untuk BMKG aja bahkan pernah kena hack BMKG. Jadi situs judi online. Padahal itu kan BMKG untuk info cuaca kan. Malah jadi ke hack jadi judi online. Hal seperti itu sekecil itu BMKG itu bisa kena hack. Apa berarti bisa jadi tempat tidik lah gitu ya? Iya. Informasi tersebar. Ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan? Masih ada kok. Ternyata pelaku cybercrime sulit. Iya. lebih
susah untuk langkah hukum selanjutnya diproses, Mbak. Jadi kita sulit melacak tindak kejahatan cyber itu karena yang kita retas ini kita nggak tahu entah orang luar ataupun di dalam luar negeri gitu, Mbak. Di luar negeri atau di dalam negeri gitu. Paham, Mbak? Apa kurang? Jadi gini, tindak kejahatan cyber ini kan kenapa tidak bisa dilanjutkan tindak pidana secara hukum? Jadi kita tidak tahu jelas, tidak tahu seperti apa yang kita alami dan mengenai cyber itu kita retas kan sumpah ada contoh HP ini saya retas, sedangkan saya di luar negeri. Apakah bisa Mbak melapor secara hukum dan mengetahui orang tersebut? Itu yang menjadi kendala saat ini, Pak. Iya, nggak semua di luar negeri, ada di dalam negeri. Iya, Pak. Karena menurut saya, Pak ya, apalagi penggunaan media banyak ininya, Pak. Banyak contoh. Satu kedua kita sulit. Kita lapor juga ke polisi. Polisi nanggepinnya ya seperti itu udah. Banyak alasan nih, satu kedua mungkin dia sulit. Iya. Mungkin ada salah satu penyebab itu. Ya, jadi saya tambahin ya Kak. Penyebabnya itu apa sebenarnya? Nah, itu kurangnya bukti secara digital. Jadi kan kalau kita melapor ke polisi itu minimal ada 2 saksi, ada 2 bukti kan minimal. Nah, jadi kalau kita melapor cuma ada 1 bukti kan, Kak, WA saya kehack. Mana Kak contohnya? Mana buktinya? Kalau kita cuma punya 1 buktinya, dan screenshotan ini kena hack, tidak bakal di Tanggapi. iya, tidak bakal di Tidak lanjuti lagi. tidak bakal ditindaklanjuti karena kalau untuk lapor kan sudah minimal 2 saksi. Dan 2 bukti. Jadi kalau cuma 1, tadi sampai buat kita ngirim ke pidana itu bukti digital juga, nggak semua tindak pidana itu malah membutuhkan bukti secara digital. Kalau kita ya, kalau sampai kejahatan secara ini Enggak, maksudnya penyebabnya itu apa kok sehingga kita bisa deteksi seperti itu apa kelemahan kita itu apa? ya karena adanya lemah untuk perlindungan data pribadi. Gitu, adanya lemah untuk perlindungan data pribadi, makanya bisa dihack orang. Untuk melindungi data pribadinya. Iya. Nah ini adalah pencegahan cybercrime. Itu jangan sembarangan membagikan foto KTP atau foto video kita memang nggak sengaja kita kan kayak di foto gini atau ada KTP atau ini surat nama kita. Nah itu kan itu ya kan di media sosial. Nah itu untuk bagi seperti itu padahal kepo karena kan ada unsur penasaran, makanya orang suka aku sih kayak ada sesuatu kok bisa sih kenapa sih ada gini. Nah jadi sebenarnya itu penyebab adanya hack ya, orang penasaran ada bahkan cuma nge-hack karena iseng, karena cuma pengen ganggu-ganggu aja yang kayak situs BMKG. Sebenarnya apa sih misi dia buat meretas situs BMKG Jawa Tengah kan jadi situs judi online kan harus ya kan. Itu kenapa cuma cara iseng penasaran. Makanya untuk secara signifikan atau spesifiknya penyebab hack itu banyak sih faktornya. Ada yang cuma iseng, penasaran. Iya. Nah, Artinya iya. sebenarnya bagi pelaku nggak ada hubungan gitu. Iya benar. Makanya sebenarnya kayak iseng apa sih akun ini orang ini ngapain sih dia? Kecuali dia nge-hacknya M-banking, nggak mungkin aja dia nggak ngambil duitnya.
tuh kan kayak yang kuning gitu. Adanya karena kemajuan teknologi, terus kan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi tersebut. Nah, jadi tuh ya ada juga yang seperti tadi yang katanya sama penasaran dengan apa tersebut. Artinya orang itu bisa ingin bisa. Iya. Nanti aku sebenarnya menyebut tuh bisa masih dari hack aku ini, nah kan kita bisa. Dan ternyata bisa. Nah, dia karena sampai bisa dilanjut lagi. Coba lagi yang kedua. Makanya sering ada terjadi yang di apa-apa. Yang tadi sih, kamu tahu yang mana? Dari pencegahan itu cuma dari diri sendiri aja. Iya. Iya. Jadi langkah-langkah juga pencegahannya kan dari diri sendiri kan, karena jadi kita mengantisipasi diri kita sendiri dulu. Kan kita tidak bisa apa di rumah di luar sana. Iya, tadi. Nah, itu kan kalau udah terjadinya, makanya harus mengedukasi, makanya kami mengedukasi masyarakat untuk melakukan pencegahan cyber. Iya. Iya, dua sanksi. Ya, dua bukti contohnya apa saja yang diperlukan? Itu kan ada dua saksi ya. Jadi orang melihat terjadinya peretasan, maksudnya di handphonenya dilihat. Terus kan ada juga bukti hasil peretasannya di apa, contohnya rekening saldonya diambil. Nah itu kan udah satu, udah dua ada orangnya. Jadi sudah termasuk tuh. Ya boleh kata sekalian. Coba aku tanya, aku boleh iya, kalau belum meninggal kan banyak. Iya, polisi, tetap aja kan. Berarti kelemahan dari polisi cyber itu apa? Berarti canggihan yang ngehack ada polisi cyber kita gitu. Iya, itu lebih kesadaran kita untuk mencegah. Jadi dia langkah untuk mencegah. Jadi Jadi suatu peraturan tersebut karena adanya penyebab dan suatu kasus, makanya ada suatu peraturan. Makanya terbaru undang-undang terbaru nomor 1 tahun 2024 itu mengatur tentang yang terbaru ya, itu mengatur tentang informasi elektronik, transaksi digital serta larangan atas penyalahgunaan elektronik dan jenis pelanggarannya diatur. Yang pertama pencemaran nama baik di media sosial, dan yang terakhir penipuan online dan pelanggaran privasi. Itu baru yang revisi terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, ini yang masalah penipuan transaksi digital tadi itu contohnya seperti apa? Itu hanya bisa mendengar gitu, tapi nggak bisa
intinya seperti transaksi Oke. digital dan itu yang seperti apa? Nah, saya ambil contoh kasusnya yaitu penipuan online ya, atau yang disebut dengan phishing. Nah, biasanya lewat email, SMS, atau nomor WA. Jadi contohnya itu kayak ada nih contoh kasus undangan itu undangan digital. Itu kan pernah ada kan undangan digital di share di grup. Itu kan pas kita buka klik, atau HP kita sebelah hitam. Nah, itu namanya menghack akun kita. Makanya udah disebarin kalau ada undangan secara tidak sudah kita buka di link, kalau ada link yang tidak kita kenal jangan diklik. Bapak paham? Atau ada yang ditanyakan lagi Bapak? Karena penjelasannya itu sedikit, ya untuk memancing jawaban panjang itu susah saya. Untuk memancing supaya jawabannya itu jadi panjang, jadi susah. Kenapa? Menerangkannya baru sedikit. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih atas sosialisasi hari ini mengenai hukum cybercrime terkait undang-undang PDP dan undang-undang ITE. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Bila bisa berhak